Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kusdiana. Di sini saya akan mempresentasikan alasan saya membeli saham BJTM berdasarkan analisis fundamental dan teknikalnya. Sebelum membahas hasil analisis, saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan terlebih dahulu. BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) merupakan salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia yang berfokus pada pelayanan perbankan di wilayah Jawa Timur. Perusahaan ini menjalankan berbagai layanan perbankan seperti menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, serta menyediakan layanan keuangan lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kinerja yang relatif stabil dan konsisten membagikan dividen, BJTM menjadi salah satu emiten sektor perbankan yang menarik untuk dianalisis dari sisi fundamental dan teknikalnya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis salah satu saham yang ada di portofolio saya, yaitu saham Bank Jatim atau BJTM. Sebelum masuk ke analisis, ini adalah tampilan portofolio saya yang menunjukkan bahwa saya memiliki saham BJTM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan membeli saham ini berdasarkan analisis fundamental dan teknikalnya. Alasan pertama mengapa saya tertarik pada saham BJTM adalah karena valuasinya yang sangat murah. BJTM memiliki PER sebesar 4,90 kali. Dalam sektor perbankan, PER di bawah 10 kali umumnya dianggap murah. Artinya, investor hanya membayar sekitar 4,9 kali laba tahunan perusahaan untuk membeli saham ini. Selain itu, BJTM memiliki PBV sebesar 0,33 kali, yang berarti harga saham saat ini hanya sekitar 33% dari nilai bukunya. Dengan kata lain, saham BJTM diperdagangkan jauh di bawah nilai aset bersih perusahaannya. Dari sisi valuasi, kondisi ini menunjukkan bahwa saham BJTM masih tergolong undervalued dan memiliki potensi kenaikan harga di masa depan. Alasan kedua adalah pertumbuhan laba perusahaan yang konsisten. Laba bersih BJTM meningkat dari sekitar 1,295 triliun pada tahun 2024 menjadi 1,545 triliun pada tahun 2025. Kemudian pada tahun 2026 secara anusialised mencapai sekitar 1,551 triliun. Selain itu, laba bersih kuartal pertama pada tahun 2026 sebesar 387 miliar, lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun 2025 yang sebesar 347 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa BJTM masih mampu meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan dan memiliki kinerja operasional yang baik. Alasan ketiga adalah meningkatnya earnings per share atau EPS. EPS BJTM pada tahun 2025 tercatat sebesar 104,12, sedangkan pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 26,03, lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun 2025 yang sebesar 19,99. Peningkatan EPS menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham semakin besar. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi investor karena mencerminkan peningkatan nilai perusahaan. Alasan keempat adalah BJTM menawarkan dividen yang sangat menarik. Perusahaan memiliki dividen yield sekitar 9,59% yang tergolong tinggi dibandingkan banyak saham lain di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, payout ratio sekitar 51% menunjukkan bahwa perusahaan tetap menjaga keseimbangan antara pembagian dividen kepada investor dan penggunaan laba untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, BJTM menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang menginginkan pendapatan rutin dari dividen. Alasan kelima adalah meningkatnya total ekuitas perusahaan. Ekuitas BJTM meningkat dari sekitar 15 triliun pada tahun 2025 menjadi 22,7 triliun pada tahun 2026. Peningkatan ekuitas menunjukkan bahwa nilai buku perusahaan semakin kuat dan modal yang dimiliki perusahaan semakin besar untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Alasan berikutnya adalah BJTM memiliki aset yang sangat besar. Total aset perusahaan mencapai 164 triliun. Besarnya aset menunjukkan bahwa BJTM memiliki skala usaha yang kuat dan kondisi bisnis yang relatif stabil. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan memiliki fondasi keuangan yang baik.
Selanjutnya, dari sisi profitabilitas, BJTM memiliki ROE sebesar 6,83% dan ROA sebesar 0,95%. Walaupun angka ini masih berada di bawah bank-bank besar nasional seperti BBCA dan BBRI, tren profitabilitas BJTM menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hasil analisis fundamental yang telah dilakukan, saya memilih saham BJTM karena memiliki kombinasi yang menarik antara valuasi murah, pertumbuhan laba yang stabil, dan dividen yang tinggi. Valuasi saham yang tercermin dari PER 4,90 kali dan PBV 0,33 kali menunjukkan bahwa harga saham masih berada di bawah nilai wajarnya. Selain itu, laba bersih dan EPS terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga pertumbuhan kinerjanya secara konsisten. BJTM juga menawarkan dividen yield sekitar 9 hingga 10%, sehingga memberikan potensi pendapatan dividen yang menarik bagi investor. Ditambah lagi ekuitas dan total aset perusahaan terus meningkat, yang menandakan fundamental perusahaan semakin kuat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, berdasarkan analisis fundamental, saya menilai bahwa saham BJTM layak untuk dijadikan investasi jangka menengah hingga panjang, terutama bagi investor yang mencari saham dengan valuasi murah, fundamental yang kuat, dan potensi dividen yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari sisi teknikal saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Sebelum membahas hasil analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan indikator yang digunakan. Analisis teknikal ini menggunakan dua indikator, yaitu Moving Average 9 dan Relative Strength Index atau RSI 14. Pada saat analisis dilakukan, harga saham BJTM berada di sekitar 510 per lembar saham. Tujuan menggunakan kedua indikator ini adalah untuk melihat arah tren harga, kekuatan momentum, serta menentukan peluang yang tepat untuk membeli saham. Alasan pertama mengapa saham BJTM menarik dari sisi teknikal adalah karena harga berada di area support. Harga saham saat ini berada di sekitar 510, sedangkan area support berada pada sekisaran 488 hingga 500. Support merupakan area di mana tekanan beli biasanya mulai meningkat sehingga dapat menahan penurunan harga. Selama harga mampu bertahan di area support tersebut, peluang terjadinya rebound atau kenaikan harga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, area support menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk mulai mengamati atau membeli saham secara bertahap. Selanjutnya, kita melihat indikator Relative Strength Index atau RSI. Nilai RSI BJTM berada di angka 40,81. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan jual masih ada karena RSI berada di bawah level 50. Namun, RSI sudah mulai naik dari area mendekati 30 yang merupakan area oversold atau jenuh jual. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan jual mulai berkurang dan terdapat peluang terjadinya pembalikan arah harga apabila tekanan beli semakin tinggi. Selanjutnya, pergerakan harga BJTM menunjukkan kondisi sideways atau konsolidasi. Sebelumnya, harga mengalami penurunan dari sekitar 600 ke 500. Setelah penurunan tersebut, harga bergerak stabil di kisaran 500 hingga 520. Fase konsolidasi seperti ini sering menjadi proses pembentukan dasar harga sebelum memulai tren kenaikan yang baru, terutama apabila didukung oleh meningkatnya volume transaksi. Jika dilihat dari pola candlestick, penurunan harga yang sebelumnya cukup tajam kini mulai melambat. Ukuran candlestick juga menunjukkan pergerakan harga yang lebih kecil dibandingkan saat terjadi penurunan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai melemah dan pasar sedang mencari keseimbangan harga. Dengan demikian, resiko penurunan mulai berkurang dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Selanjutnya adalah potensi munculnya sinyal beli berdasarkan indikator Moving Average 9. Saat ini posisi MA9 berada di sekitar 513, sedangkan harga saham masih sedikit berada di bawahnya. Apabila harga berhasil menembus MA19 dan mampu bertahan di atas level tersebut, maka hal ini dapat menjadi sinyal bahwa tren harga mulai berubah dari bearish menuju bullish dalam jangka pendek. Oleh karena itu, investor sebaiknya menunggu konfirmasi breakout sebelum melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar.
Berdasarkan analisis teknikal yang telah dilakukan, terdapat beberapa alasan yang mendukung pembelian saham BCTM. Pertama, harga saat ini berada di area support sehingga peluang rebound cukup besar. Kedua, RSI berada pada level 40,81 yang menunjukkan tekanan jual mulai mereda dan masih memiliki ruang untuk naik. Ketiga, harga sedang berada dalam fase konsolidasi atau sideways yang berpotensi menjadi awal tren kenaikan. Keempat, tekanan jual mulai melemah sehingga resiko penurunan juga mulai berkurang. Dan yang terakhir, apabila harga berhasil menembus moving average 9 di sekitar 513, maka akan muncul sinyal beli yang lebih kuat. Sebagai penutup, berdasarkan analisis teknikal dapat disimpulkan bahwa saham BJTM layak untuk dibeli secara bertahap atau buy one weakness karena harga berada di area support dan memiliki peluang untuk mengalami rebound. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.